Kalau misalnya kumannya itu ikut aliran darah, yang mungkin pernah dengar kali ya kalau kita bilang, eee, itu orang bisa sakit jantung sampai meninggal Mhm. gara-gara infeksi gigi. Benar dong? Itu benar. Hah? Baru tahu loh. Nah, namanya infektif endokarditis yang sering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat bersama Klinik Anggrek. Kembali lagi bersama saya, Bagus Devanda Putra Mildan. Edisi kali ini kita akan membahas tentang gigi. Nah, tapi sebelum itu, Bagus akan selalu mengingatkan untuk mengunjungi tempat kita di Klinik Anggrek di Jalan Putri Chandramidi nomor 35 atau hubungi media sosial kita di nomor WhatsApp 0821 5108 0202 dan Instagram kami di Klinik Anggrek PTK. Nah, sekarang Bagus tidak sendiri loh. Sekarang Bagus ditemani oleh Dokter Gigi Selvia SPPM. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Bagus. Nah, apa kabarnya, Dokter? Baik, puji Tuhan baik. Nah, wah luar biasa. Ini baru pertama loh Bagus bertemu dengan Dokter Gigi Selvia di Klinik Anggrek. Wah. Nah, sebelum-sebelumnya dokter kita udah pernah membahas mengenai permasalahan-permasalahan kehidupan bersama dengan dokter-dokter sebelumnya. Nah, tema kali ini adalah pasang gigi palsu atau implan gigi. Mana yang lebih baik? Nah, ini temanya kita dapat dari teman-teman panitia yang ada di belakang kamera sana. Hai. Luar biasa mereka memberikan informasi-informasi terbaru mengenai kesehatan tentunya, dokter. Nah, sekarang dokter, tentunya ini berkaitan gigi. Nah, tidak lepas dari yang namanya permasalahan-permasalahan kesehatan gigi. Nah, dari sini dokter, adanya gigi keropos, kemudian tunggul atau akar gigi itu gimana, dokter? Dia jadi kerusakan pada gigi itu dia tetap ada tahapan-tahapannya. Oke. Nah, mungkin perlu kita tahu dulu, gigi itu adalah bagian dari jaringan di dalam mulut yang hidup. Ya. Biarpun dia terlihat keras, terus tidak maksudnya tidak seperti kulit, misalnya bisa luka berganti, Iya. tapi dia juga hidup di situ. Jadi di dalam gigi dia ada lapisan-lapisannya pada gigi itu kan. Lapisan paling luar email, habis itu dentin, habis itu pulpa. Nah, lapisan paling dalam pulpa ini isinya adalah saraf dan pembuluh darah dan jaringan lunak di situ. Jadi sifatnya memang lebih cair. Di situ yang menghidupkan gigi di situ. Tapi itu saling berhubungan ya. Nah, kalau terjadi kerusakan pada gigi, umumnya itu tetap dimulai dari bagian terluar kan? Bagian terluar. Jadi bagian terluar itu email. Nah, yang tadi isinya saraf pembuluh darah itu paling dalam. Tertutup dia oleh bagian luar. Tapi bagian luar yang keras ini akan bisa rusak terutama oleh kuman. Produk kumannya. Jadi produk kuman itu kan sifatnya asam. Asam itu mampu melarutkan email kita. Tapi jika tidak ada kerusakan, gigi kita ini sangat kuat. Jadi Tuhan udah ciptakan ini sempurna gitu ibaratnya ya. Dia mampu menahan tekanan lebih kuat dari jembatan sebenarnya gitu ya. Bahkan dia bisa sama kuatnya dengan jembatan baja. Wow. Karena tekanan kunyah kita itu sebenarnya berat. Nah, tapi dia tidak tahan yaitu sama produknya kuman. Kuman itu dari mana datangnya? Mulut kita ini adalah tempat yang terbuka. Iya. Di situ akan memungkinkan masuknya berbagai macam selain makanan juga masuk kotoran ya kan. Tapi kita juga membutuhkan kuman. Jadi dia sudah ada kuman yang di dalam mulutnya sendiri, itu namanya kuman yang komensal gitu. Dia sudah komensal ya, dok? Jadi dia memang sudah ada di situ, dibutuhkan di awal pencernaan. Ini awal pencernaan saat kita mengunyah makanan, di situ melunakkan di situ. Nah, itu sudah terjadi pencernaan kan. Tapi kuman yang memang sudah ada ini dia harus kita kontrol keberadaannya. Jadi jumlahnya harus terkontrol. Karena kalau tidak terkontrol, maka dia akan merusak. Dia akan menghasilkan
asam yang terlalu banyak sehingga akan merusak jaringan keras gigi. Nah, jadi Wah. seperti itu. Itu asal muasalnya dulu gitu. Nah, kerusakan itu dia akan terus dari jaringan paling luar, email, nanti terus dia ke bagian kedua dentin. Nah, kalau dia sudah di dentin itu biasanya gigi kita udah mulai ngilu-ngilu gitu. Kena dingin ngilu, Iya, kena benar-benar dok. makanan ngilu. Tapi ngilunya itu hanya sifatnya jika kena makanan atau jika kena rangsang deh ya, Iya. udara. Nah, kalau dia lebih dalam lagi saat dia udah mendekati bagian yang paling dalam, pulpa yang isinya saraf pembuluh darah, itu jika ada rangsangan dia sakitnya sakit banget dan tidak akan langsung hilang gitu. Jadi biasanya agak akan menetap. Atau kadang-kadang kalau dia sudah terkena pulpanya sendiri itu kalau udah hampir kena ya, tapi kalau sudah kena pulpanya nggak ada rangsang pun dia tiba-tiba sakit. Nah itu kan, dok sakit gigi saya kok sakit ya, nyut-nyutan. Orang saya lagi nonton TV giginya tiba-tiba sakit. Nah itu kemungkinan besar udah kena saraf. Waduh, Gitu. serem juga ya teman-teman. Nah dia nanti kerusakannya selain produk kuman yang si ininya apa asamnya itu, kuman itu juga menghasilkan toksin ya. Kita bilangnya toksinnya itu juga akan menyebabkan kematian dari jaringan gigi ini sendiri gitu loh. Nah sampai kerusakannya udah makin parah itu biasanya yang nanti terlihat seperti tunggul-tunggul sisa akar gitu. Itu sebenarnya perlu waktunya lama, panjang. Dia bukan misalnya, dok saya baru minggu lalu gigi saya bolong sekarang sakit, tuh nggak mungkin gitu 1 minggu. Jadi ya perlu waktu tahunan dari mulai aktivitas kuman sampai dia akhirnya jadi lubang yang terlihat oleh kita gitu. Wow, serem ya. Baru tahu juga Bagus. Tapi sebenarnya Bagus punya loh dok keluhan mengenai masalah Oh ya gigi nanti keropos, diperiksa tapi ya. nanti diperiksa. Oke dokter, kita lanjutin lagi ya. Oke. Nah, bahayanya kalau dibiarin itu kayak gimana sih dok? Kalau misalnya Nah, kita biarin, jadi mulut kita ini pintu masuk berbagai macam penyakit. Nah, ya biasanya penyakit itu kan kita taunya kuman. Kuman itu sebenarnya ada yang sering dikenal itu kan sebenarnya bakteri gitu Iya, ya. bakteri. Padahal sebenarnya ada yang lain, ada virus, ada jamur gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau yang menyerang jaringan keras dalam mulut yaitu gigi itu memang biasanya bakteri. Nah, ada virus dan jamur yang bisa masuk melalui makanan yang kita makan atau tangan yang masuk ke dalam gitu. Iya. Atau yang sebenarnya bisa diinikan adalah saat berciuman ya. Di situ udah terjadi perpindahan. Itu seringnya sih virus gitu ya. Virus itu makanya harus hati-hati banget. Nah, itu biasanya di jaringan lunaknya mulut. Itu area kerjanya spesialisasinya saya. Jadi dia kan ada lidah, ada bibir, ada gusi, ada langit-langit, ada bagian dalam pipi. Nah, itu bisa terjadi kondisi-kondisi kepenyakitan yang misalnya terjadi infeksi di situ akibat virus ataupun jamur. Mereka seringnya di bagian jaringan lunaknya mulut. Nah, terus kita kembali lagi kalau kita ngomong gigi nih. Jadi kalau terjadi kerusakan yang udah berat, dia di situ kuman kan akan menetap kalau kita nggak rajin bersihin ya. Jadi sudah terjadi lubang, apalagi kalau sudah parah sekali sudah tinggal tunggul, di situ kuman-kuman itu akan tetap beraktivitas. Nah, dia aktivitas kumannya sendiri itu dia bisa masuk ke dalam aliran darah karena di situ ada pembuluh darah, ya kan? Iya. Kumannya masuk ke dalam pembuluh darah, dia bisa ikut, jadi dia bisa berada di bagian lain dari tubuh kita. Itu namanya vokal infeksi. Jadi infeksi yang disebabkan dari satu area yang menyebabkan infeksi di bagian lain gitu. Kalau sementara kondisinya sendiri tempatnya sendiri namanya asal muasal infeksi itu namanya
fokus infeksi. Fokus infeksi. Nah, mulut, terutama gigi, itu adalah bagian yang paling sering jadi fokus infeksi yang tidak kita sadari. Kalau misalnya kumannya itu ikut aliran darah, yang mungkin pernah dengar kali ya, kalau kita bilang itu orang bisa sakit jantung sampai meninggal gara-gara infeksi gigi. Benar dok? Itu benar. Baru tahu loh. Nah, namanya infektif endokarditis yang sering kali. Maksudnya jadi, tapi itu memang tidak semua orang bisa mengalaminya. Seringkali itu orang yang dengan kelainan jantung. Misalnya kelainan katup jantung. Jadi katupnya tidak sempurna seperti pada kondisi normal. Jika ada infeksi di gigi, terus kuman dari situ ikut aliran darah, hampir semua aliran darah kita kan akan ke jantung. Nah, ikut nih kumannya ke situ, nempel lah di katup yang tidak sempurna itu, berkembang biak dia, terjadi infeksi di jantung. Infeksi di jantung itu udah sangat sulit kita ininya mencegahnya, bahkan nggak kelihatan kan. Nah, itu yang harus kita jaga, itu salah satunya. Karena itu kuman ya, kuman yang menyerang. Ada lagi toksinnya si kuman tadi yang saya bilang. Toksinnya itu kumannya udah nggak ada, misalnya toksinnya tetap masih ada. Itu juga bisa mengakibatkan hal-hal fatal di area lain, misalnya pada ibu yang hamil. Nah, seringkali sampai terjadi keguguran gitu, bilang itu yang dibilang keguguran mungkin nggak diketahui penyebabnya. Tapi itu bisa disebabkan infeksi dari gigi dari dalam mulut. Ada lagi satu lagi selain toksinnya. Jadi bakteri dan toksin ini kan dia akan merangsang reaksi imun dari tubuh kita. Nah, reaksi imun itu bisa menjadi tidak normal gitu. Jadi kalau namanya reaksi imun itu kan dia menyerang tubuh kita sendiri. Tapi pemicunya si bakteri dan toksinnya ini gitu. Itu misalnya kalau kita mau lihat kelainan yang disebut urtikaria. Itu bentuknya gatal-gatal di kulit. Nah, kadang-kadang gatalnya itu bisa di ujung kaki. Padahal infeksinya itu di gigi. Iya. Itu sekarang kebanyakan sih dokter kulit, biasanya kalau ada gatal-gatal di area tubuh mana-mana sampai dengan ke kaki, periksa dulu giginya. Biasanya ada gigi yang rusak. Nah, nanti kalau giginya udah diambil nih, biasanya gatal-gatalnya hilang. Itu reaksi imun. Jadi ada tiga jalur gitu kerjaannya bakteri dari gigi. Nah, sementara tunggul itu biasanya sih kita suka bilang, enggak dok, saya nggak sakit kok, nggak usah dicabut, nggak usah diambil gitu. Padahal dia memang nggak sakit, nggak bengkak kok dok, enggak. Tapi kuman di situ terus-terusan tuh menghasilkan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi kalau kita punya tunggul atau gigi rusak yang udah nggak bisa ditambal, cabut aja. Kalau bisa ditambal ya udah ditambal gitu. Wow, jadi bahayanya membiarkan itu luar biasa ya dok, dari penyakit jantung sampai ke penyakit kulit, bahkan infeksi paru. Infeksi paru-paru juga bisa ya. Dia bisa ikut ke paru, tetap dia ikutnya sih dari aliran darah. Tapi ada yang tidak pakai aliran darah, itu di daerah deket-deket sini. Misalnya infeksi di orbita daerah mata. Nah, itu ada infeksi di daerah sini. Itu karena infeksi dari gigi bisa. Jadi dia menyebar. Tapi biasanya orang malah takut, dok saya kalau cabut gigi nanti mata saya kenapa-napa gitu. Padahal enggak. Yang bisa kena mata itu kalau ada infeksinya justru. Kalau cabut gigi, kalau soal sarafnya, enggak. Sarafnya masing-masing. Gigi punya saraf sendiri, mata sendiri, hidung sendiri. Jadi nggak usah takut kalau soal itu. Betul. Dokter, berarti gigi ini adalah bagian dari tulang ya? Atau bisa disebut tulang atau bagaimana dok? Enggak, gigi itu? lain. Oh, beda. Beda, dia material pembentuknya memang sama-sama ada kalsium, ya kan? Tapi persentasenya beda. Terus gigi ini juga kalau kita bilang yang bagian terbanyaknya itu dia bukan
bukan sama seperti tulang gitu, bukan. Mm-mm. Dia namanya hidroksiapatit ya, Iya. tapi dia berikatan sama kalsium memang. Mm-mm. Jadi sementara pada tulang tidak ada hidroksiapatit gitu. Berarti beda ya dok ya, Beda, antara tulang dan gigi. Berarti beda. gigi bukan tulang. Kekerasannya juga beberapa kali Mm-mm. lipat dari tulang sebenarnya. Tapi gigi tertanam di dalam tulang, Mm-mm. ya. Wow, informasi terbaru buat teman-teman semuanya. Iya. Oke dokter, kita lanjut nih. Nah, cara mengatasinya tadi udah dokter beritahu, tapi berkaitan dengan gigi palsu dan impan gigi itu gimana dok? Jadi pada saat kita udah nggak bisa lagi gitu Ya. menyelamatkan gigi kita ya, mau nggak mau kan dicabut. Mm-mm. Nah, setelah pencabutan gigi itu efeknya itu tetap akan banyak. Jadi kalau kita biarkan daerah kosong satu gigi tercabut gitu ya, gigi-gigi sebelahnya itu bisa miring ya, atau bergeser. Nah itu tidak bisa dikontrol gitu kan. Kalau misal dia bergeser mungkin masih oke lah dia, tapi kalau dia udah begini miring begini agak sulit. Sementara pun biarpun dia bergeser, dia udah mulai ada celah ya kan, gigi yang ini celah ini memungkinkan sisa makanan untuk berkumpul gitu di situ kan. Nah situ mulai lagi ada kuman, di mana ada sisa makanan, di situ tempat pertumbuh kembangan kuman. Nah itu bisa rusak lagi gigi sebelahnya lagi gitu. Jadi bukan berarti gigi sakit saya cabut, nggak, pikir-pikir dulu. Jadi harus dipertimbangkan baik-baik dulu, itu kenapa harus ke dokter gigi. Dan tugasnya kita dokter gigi adalah memberikan saran sama pasien ya. Oh ini giginya masih bisa ditambal, atau oh ini giginya udah tinggal tunggu harus dicabut gitu kan. Nah itu pertimbangannya harus benar-benar matang gitu sebelum pencabutan. Iya. Tapi kalau misalnya akhirnya diputuskan untuk mencabut gigi, maka area itu untuk mengembalikan fungsi ya. Di situ ada fungsi kunyah, ada fungsi estetik, ada fungsi bicara untuk gigi ini kan. Nah maka dibuatkanlah gigi palsu ya kan. Iya. Nah itu fungsi utamanya tetap fungsi kunyah, karena itu akan berkaitan sama sistem pencernaan sama langsung ke kehidupan gitu kan. Kalau orang yang tidak bisa mengunyah, otomatis kualitas hidupnya tetap menurun ya kan. Benar. Terus saya bisa kok, tuh banyak tuh ada yang ngunyahnya pakai gusi gitu kan. Itu tidak akan sempurna. Apa efeknya? Maka area lain dari sistem pencernaan kita bekerja akan lebih berat. Iya. Lebih berat atau jadi tidak sempurna juga. Misalnya nanti lambung, di situ kalau makanannya tidak lunak, tidak halus dari mulut, lambungnya kan mencerna lebih banyak. Dia akan mengeluarkan lebih banyak asam. Nah itu bisa mengakibatkan peningkatan asam lambung yang berlebih, yang biasanya dikenal dengan MAH gitu kan. Bahkan kalau sekarang tuh ada lebih berat lagi, GERD gitu. Iya, GERD. Jadi penting fungsi kunyah dari gigi itu sendiri gitu. Nah itu saat itulah kita ganti dengan gigi palsu. Saya lanjut lagi. Boleh lagi. Gigi palsu itu ada beberapa macam. Nah kita bagi dalam 2 kelompok besar. Yang lepasan sama yang cekat. Lepasan sama yang cekat. Oke. Nah, kalau kita ngomong soal implan itu termasuk dalam gigi palsu yang cekat sebenarnya. Cekat dalam arti tidak, jadi dibagi 2 itu, lepasan tuh bisa dilepas, kalau cekat nggak bisa dilepas gitu ya. Cuman kalau selain implan, cekatnya gigi palsu cekat itu dilekatkan ke gigi-gigi yang ada. Nah, sementara kalau implan dia dimasukkan ke dalam tulang. Ya kan? Masukkan ke dalam tulang dengan harapan mekanisme perbaikan tulang, dia akan membuat rapat lagi. Dia akan membuat implan itu tertanam dengan baik gitu. Nah, implan itu material yang masuk untuk menggantikan akar gigi sebenarnya. Nanti setelah dimasukkan implan, kalau proses ditunggu biasanya paling nggak sebulan gitu, sampai 3 bulan, nunggu sampai ininya perbaikan tulangnya, baru dipasangkan mahkota giginya. Jadi gigi itu bukan cuma yang kelihatan putih, ada akar giginya di dalamnya. Juga di dalam. Wah. Itu
implan. Sebenarnya kalau kita ngomong gigi palsu dan implan, implan itu masuk di dalam gigi palsu gitu. Nah, kalau yang lepasan itu ada beberapa macam juga. Iya. Yang umum itu kan biasanya dilihat yang ada orang bilangnya lak merah gitu kan. Nah, itu dia ada yang dari bahan akrilik, ada dari kerangka logam, ada lagi yang sekarang Valplas, itu elastik. Nah, itu biasanya anti patah. Nah, itu yang setelah itu nanti yang lak ini akan dipasangkan elemen giginya di situ gitu. Nah, ketiga jenis ini bisa dilepas. Jadi dan pembersihannya lebih mudah. Jadi dia ya udah dilepas, disikat, terus kita sikat gigi gitu ya. Bagaimanapun memang pembersihan lebih mudah, tapi tergantung orangnya, harus rajin sikat gigi, bener gitu. Dok. Iya bener. Nah, ada lagi yang cekat. Yang cekat itu biasanya dia ada yang misalnya satu gigi ini kita mau pertahankan, tetap ada giginya, tapi dia perlu mahkota gigi gitu. Nah, itu disarung giginya, itu termasuk gigi tiruan cekat. Atau misalnya ada satu gigi hilang, ya gimana ya, bisa ngebayangin kan? Ya, bisa satu ngebayangin, gigi hilang, kita mau ganti, kita nggak mau yang lepasan nih gitu kan, saya mau yang cekat, jadi saya nggak repot lepas pasang gitu kan. Nah, itu dibuatkan bridge namanya, jembatan, ya kan. Jadi ada satu gigi mahkotanya aja yang di tengah ini, tapi akan dibuatkan sarung gigi ke gigi-gigi sebelahnya. Jadi gigi-gigi sebelahnya mahkotanya dikecilin, sebelah kanan kiri kan. Jadi dibuatkan ini ada gigi baru, dia nyambung nih sama mahkota gigi sebelahnya. Jadi dicekatkan di situ gitu. Nah, itu kebayang sih Dok, kebayang kan? Iya. Nah, namanya bridge. Jadi dia seperti jembatan kan. Nah, itu yang cekat. Berarti yang bridge tadi itu, yang jembatan itu jadi nyatu ya Dok ya giginya ya? Jadi satu kesatuan. Jadi yang gigi palsunya itu ibarat jadi jembatannya yang menghubungkan gigi satunya dengan gigi yang sebelahnya gitu ya. Gigi sebelahnya berarti lagi. Ada 3, misalnya yang rusak nih yang tengah-tengah ternyata kan. Hilangnya satu. Satu nih. Ternyata yang kiri kanannya ada 3. Otomatis gitu. akan dibuatkan 3 mahkota. Tapi misalnya hilang 2. Biasanya kita perlu lebih panjang lagi pegangannya kan. Nah, itu bisa dibuatkan 5 jadinya mahkotanya. Pegangkan ketiga gitu. Lebih banyak pegangan, lebih kuat dia. Oke, seperti itu ya Dok ya. Luar biasa sih. Nah, tadi udah disampaikan juga tentang pengertian gigi palsu dan gigi implan. Nah, kita lanjut lagi, keunggulan dan kelemahannya kalau kita punya gigi palsu atau gigi implan ini Dok. Jangan lupa, implan itu termasuk gigi palsu. Implan itu termasuk gigi palsu. Jadi kita bicara keunggulan dan kelemahan masing-masing gigi palsu ini gitu kan. Iya. Sebenarnya ada sama baiknya dengan pertimbangan yang pertama, keinginan pasien dulu gitu. Misalnya, Dok saya maunya yang cekat aja gitu kan. Saya soalnya nggak mau repot. Nah, ya udah, tapi memang nggak repot gitu yang cekat. Cuman otomatis dia akan mengorbankan gigi-gigi sebelahnya. Kan gigi sebelahnya kita kecilin tuh mahkotanya untuk dibuatkan sarung. Iya benar. Ya kan? Kalau kita dokter gigi itu setiap jaringan gigi itu kita sayang-sayang gitu. Jangankan kita mau ngasah, giginya terkikis aja, aduh jangan sampai deh gitu kan. Tapi pada kondisi tertentu, oh ya oke lah, nggak apa-apa. Jadi kita tetap asah gigi sebelahnya dengan berbagai ini ya, harus ada kompensasinya gitu. Jadi pasien yang bersangkutan harus lebih hati-hati gitu. Di situ jangan sampai ada sisa makanan, karena kalau ada sisa makanan itu lebih mudah memang nyangkut gitu. Bukan nyangkut terkumpul. Karena kan misalnya di bridge itu kan ini disarung gini kan. Kita sih harus buat sebaik mungkin nih jadi dokter gigi. Jadi perlekatan antara ininya mahkota gigi yang baru dengan giginya harus smooth gitu. Jangan sampai gampang sangkutan. Nah, tapi tetap dia tidak bisa se-smooth kalau itu gigi asli kan.
Nah itu disitulah pentingnya pasien pembersihannya harus maksimal. Selain sikat gigi harus pakai benang gigi, biarpun ya sebenarnya kita semua harus pakai benang gigi ya. Nah itu salah satu kekurangannya jadinya kan dari bridge benar. ini, biarpun dia kelebihannya dia biasanya memang lebih rigid gitu, lebih keras, lebih nyaman, pasiennya rasanya adaptasinya lebih mudah biasanya. Tapi yaitu kita udah kehilangan jaringan gigi dari gigi pegangan. Selain itu juga secara harga dia lebih tinggi biasanya. Nah itu yang jadi pertimbangan. Jadi ya kekurangan dan kelebihan bisa jadi dibilang seperti itu ya. Satu lagi kalau implan itu sebenarnya nggak ada dikorbankan. Cuman kita ada pertimbangan, ada pasien dengan kondisi mulutnya seperti apa dulu gitu. Pertama, dia nggak boleh punya penyakit sistemik, misalnya diabetes. Jadi kalau diabetes itu kan tulangnya gampang rusak kalau misalnya diabetesnya tidak terkontrol. Iya dok. Sementara kita sangat bergantung dari tulang kalau pasang implan itu. Kalau tulangnya gampang rusak, ya udahlah, sia-sialah gitu kita pasang implannya ya kan. Terus juga ya nggak boleh ada HIV seperti itu. Terus ada ya beberapa penyakit lain lah yang sebenarnya kalau nggak terkontrol sih sebenarnya ya. Nah itu kelebihannya dia juga ya nyaman gitu jadinya buat pasiennya kan, nggak usah lepas pasang, dia udah ada di situ. Benar. Kekurangan bukan kekurangan dan pertimbangan lainnya adalah biayanya, dia lebih tinggi lagi kalau implan. Wow, baru tahu kan teman-teman sobat klinik Anggrek semuanya bahwa ada keunggulan dan kelemahan mengenai gigi palsu ini atau implan gigi ini. Oke, kita lanjut dokter. Nah, pastinya sahabat klinik Anggrek dan Bagus terutama ya dokter ya, mau tahu tipe gigi yang cocok sebenarnya untuk gigi palsu atau implan ini apa ada tipenya atau memang semuanya bisa? Gimana dok? Ya maksudnya ke setiap orang gitu ya. Benar dok. Biasanya sih kalau saya gitu dan kalau kita berdasarkan pertimbangan kedokteran, pertimbangan medis, kita melihat dulu kondisi rongga mulutnya bersih apa enggak gitu. Ada bersih enggaknya itu ya tergantung rajin enggaknya bersihkan gigi ya. Jadi kalau pasiennya kebersihan mulutnya kurang, terus kebiasaan sikat giginya masih ya nggak mau berubah, saya tidak menyarankan untuk pasang gigi palsu apapun jenisnya. Jadi kita maunya sudah bersih dulu. Supaya apa? Supaya pasiennya juga tidak mengalami masalah-masalah lain gitu. Jadi jangan sampai udah mahal bayar gigi palsu, habis itu giginya lubang lah, segala macem, nanti lidahnya malah jadi bermasalah gitu kan. Yang kayak gitu-gitu harus dipertimbangkan dulu. Jadi yang paling pertama adalah kebersihan mulut. Atau kita bilangnya oral hygiene biasanya kan. Nah yang kedua, yang tadi ada tidaknya penyakit sistemik. Ya kan? Nah bukan berarti pasien dengan penyakit sistemik nggak bisa pakai gigi palsu. Tetap bisa. Yang tadi saya bilang, kalau implan biasanya sih kita nggak menyarankan, terutama kalau yang memang menyangkut kerusakan tulang gitu ya kayak diabetes. Tapi ada pilihan lain. Pilihan yang paling aman adalah gigi tiruan lepasan. Nah itu biasanya pada pasien yang tidak dengan penyakit sistemik pun kalau saya sih lebih memberikan pilihannya pakai itu aja dulu gitu, lepasan aja dulu gitu. Yang penting bersih, ya kan? Nah, selain harganya juga murah, tapi bikinnya harus yang benar gitu kan. Nah, tinggal pilih aja mau yang bahan akrilik itu yang seperti memang dia bisa patah gitu ya, tapi dia memang ya bisa dibikinnya bagus juga, harganya juga lebih murah. Atau mau yang kerangka logam. Kalau kerangka logam jelas dia nggak patah kan, dia lebih tipis juga, tapi akan tampak warna logam di situ gitu kan. Kalau akrilik kan bisa sewarna sama gusi, ya kan, bisa pink gitu kan. Kalau logam kan enggak, tapi logam itu bisa dibuat tipis, jadi adaptasi sama mulut juga bagus. Atau satu lagi bahan Valplas. Nah Valplas ini dia sewarna sama gusi,
seperti akrilik, tapi dia punya kelebihan tidak mudah Tidak mudah patah. patah. Tidak bisa patah malah dia. Jadi dia elastis. Nah itu kalau yang lepasan. Nah nanti untuk yang penggunaan bridge, biasanya juga kalau bridge kita juga harus pertimbangkan itu masalah kerusakan tulang juga sih. Iya, Yang paling penting tetap kebersihan mulutnya. betul. Jadi nanti, aduh dok, saya takutnya pagi-pagi tuh nggak ada waktu atau malam tuh nggak ada waktu untuk lepasin giginya gitu kan, suka lupa gitu. Saya maunya cekat aja deh dok biar praktis. Ya udah, kalau tidak ada masalah, misalnya kebersihan mulutnya udah bagus, terus nggak ada penyakit sistemik seperti diabetes, ya udah kita pasangin gitu. Atau mau implan juga seperti itu. Tinggal masalah biaya gimana. Kalau pasiennya memang tidak keberatan, ya udah kita pasangin. Wow, berarti Bagus juga baru tahu tentang tipe gigi. Berarti semua gigi cocok tergantung bagaimana individu itu menjaga kebersihan giginya, dok ya? Pertama, kalau orang tanpa kelainan apa-apa, nggak ada kelainan sistemik, ya sebenarnya semua gigi bisa aja. Sah-sah aja ya dok, cocok-cocok aja. Nah, baru tahu kan teman-teman semuanya. Jadi jangan khawatir, dan intinya teman-teman harus rajin sikat gigi. Nah, oke dokter, kita lanjut. Oh, ini ternyata pertanyaan terakhir dokter. Lebih baik pasang gigi palsu atau implan gigi? Atau dua-duanya? Atau gimana dok? Udah terjawab sebenarnya tadi ya. Sebenarnya ya itu tadi. Jadi ada masing-masingnya. Kalau saya sih ya kalau misalnya belum terbiasa juga, terus kebersihan mulutnya belum bisa benar-benar terjamin, ya pakai gigi palsu yang lepasan aja dulu gitu. Tapi itu juga nggak boleh lupa ya. Tadi yang soal sikat gigi, saya mau ingetin dulu nih. Sikat gigi itu kita wajib sikat gigi malam sebelum tidur. Itu sangat tidak boleh lupa. Ya, kalau kita mau bilang jaga kebersihan mulut, itu yang paling penting tuh sikat gigi sebelum tidur. Nah, tapi kita memang minimal harus 2 kali. Jadi pagi sikat gigi lagi setelah sarapan. Jadi bukan waktu mandi pagi. Jadi kita apalagi kalau sholat subuh ya, nah kan sholat kan kumur-kumur, udah. Ya, karena kita sebelum tidur udah sikat gigi, otomatis saat tidur tuh kita bersih. Kenapa? Waktu tidur itu aktivitas kuman tinggi. Jadi kalau kita nggak sikat gigi malam, maka udah mudah sekali dia rusak gitu. Nah, kalau udah sikat gigi malam aman tuh. Sampai besok pagi kumur-kumur aja sekalian waktu mau sholat kan. Iya. Habis itu mandi, aktivitas pagi kan, mandi, sarapan. Habis sarapan wajib sikat gigi. Nah, habis itu udah aktivitas kita seharian. Nanti malam lagi gitu. Kalau mau sikat gigi di antara waktu itu ya oke-oke saja. Tapi yang paling penting itu yang malam sama pagi. Ya. Nah, terus kalau kita udah rajin, otomatis tuh kebersihan mulut kita akan membaik. Iya. Akan jadi baik. Ya udah tinggal gigi palsunya. Saya oke-oke aja nih misalnya dengan biaya segitu gitu kan. Iya, Terus saya nggak mau repot, boleh pasang implan misalnya dari segi usia memadai, saya nggak punya penyakit lain gitu kan, yang maksudnya tidak ada penyakit sistemik yang memberatkan, terutama untuk tulang, ya oke untuk pasang implan. Tapi misalnya kayaknya secara biaya saya nggak ini, saya maunya yang itu aja deh, yang cekat, yang bukan implan. Udah bisa bikin bridge gitu. Tapi bridge itu dia memang harus benar-benar bersih, terus harus rajin juga kontrol ke dokter gigi. Jadi ketahuan di situ, jangan sampai ada kotoran, apalagi karang gigi di situ. Karena ada beberapa pasien yang saya lihat pasang bridge tapi karang giginya numpuk gitu di situ. Itu bahaya sekali. Karena gigi di balik bridge itu, di balik yang di sarung itu, sarungnya kan kelihatan bagus nih, dibikinin bridge-nya bagus. Tapi di dalam giginya keropos. Nah, itu yang sangat bahaya juga. Jadi kalau misalnya mau paling aman sebenarnya lepasan. Nah, itu biayanya paling murah, pembersihannya lebih mudah. Ya kan, cuman repot aja, takut giginya pas dilepas dibawa tikus gitu. Nah, itu satu lagi sih
yang bikin aduh saya waktu itu hilang, jadi saya bangun saya nggak bisa pakai gigi gitu kan. Nah, ada juga yang pakai gigi lepasan, terus dipakai terus sampai tidur. Itu akan bikin mulut kita nggak sehat. Kan gusinya ketutup, gusi kita kan perlu bernafas juga. Iya. Nah, jadi nggak boleh pakai gigi palsu itu terus-terusan. Kalau gigi yang ini ya, yang lepasan, Yang lepasan, itu ya, ya, bahan Dok. lepasan, itu namanya lepasan, dia berarti harus dilepas, ada waktunya dilepas. Kalau dipakai terus, di situ nggak sehat. Terus kedua, kemungkinan giginya bisa tertelan kalau kita lagi tidur, makanya bahaya. Jadi jangan sampai pakai gigi palsu terus dibawa Lupa. tidur. Tidur siang, tidur malam tetap dilepas. Ya. Jadi ada bahayanya juga ya dokter ya, Iya. termasuk kelemahan ya tadi ya. Iya. Tapi tergantung individu ya. Berarti yang kalau itu lupa termasuk kekurangannya karena bisa lepas dan tertelan gitu. Atau misalnya bukan pada saat tidur, ada orang-orang yang pakai gigi palsu tapi udah longgar. Nah, itu kan harus diperbaiki. Iya. Nah, udah longgar itu bahaya sekali, bisa tertelan kan kalau sampai lepas atau terlepas saat bicara atau lagi makan. Nah, itu kekurangannya. Iya, benar-benar dok. Wah, luar biasa sekali sahabat sehat bersama Klinik Anggrek, informasi mengenai tentang gigi dengan tema yang sangat menarik yaitu gigi implan dan gigi palsu tadi. Nah, tidak terasa ya dokter ya, udah ngobrolnya asik banget tentunya tentang mengenai gigi bersama dokter gigi Selvia SPPM. Nah dokter, kita akhiri aja ya hari ini. Nah terima kasih teman-teman sehat bersama Klinik Anggrek, dan jangan lupa untuk kunjungi tempat kami di Klinik Anggrek di Jalan Putri Chandramedi nomor 35, atau hubungi media sosial kami di nomor WhatsApp customer care kami di 0821 5108 0202 dan Instagram kami di Klinik Anggrek PTK. Nah, saya Bagus Devana Putra Mildan dan Dr. Gigi Selvia mohon undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya tentang gigi. Bye.